Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita buat Natal kita di malam hari ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendatarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan rampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus Yesus, yang menjadi tema buat kita di malam Natal kita ini ialah kerendahan hati dan kesederhanaan Natal. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya sebelum hari Natal tiba, orang-orang sudah asik membicarakan sebutan Natal. Dan biasanya persiapan-persiapan seperti aksesoris-aksesoris Natal yang berkaitan dengan Natal, bahkan rencana-rencana di mana mereka ingin merayakan Natal sudah dibicarakan jauh hari sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita juga merenungkan bagaimana suasananya, bentuknya, bahkan warna baju pun juga sudah kita bicarakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila Natal dirayakan begitu serius, tentu Natal itu berharga dan pasti ada hal yang begitu istimewa dari Natal itu bagi kita pribadi, keluarga maupun orang-orang Kristen secara umum. Bahkan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh kita perhatikan sebenarnya Natal itu bukan saja dirayakan oleh orang-orang Kristen saja, tetapi orang non-Kristen juga merayakan sebuah Natal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hari besar gerejawi, jika demikian jemaat Tuhan, apa yang menjadikan Natal itu berharga bagi pribadi kita? Bagi orang Kristen, apa yang membuat orang Kristen menghargai Natal tersebut? Apa yang membuat sehingga kita, saya, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghargai Natal tersebut, bahkan menikmatinya dan memiliki kebahagiaan tersendiri ketika kita merayakan Natal. Jemaat Tuhan yang terkasih, namun pasti Natal itu berharga dan dihargai oleh orang Kristen, karena Natal itu sendiri telah lebih dahulu menghargai kita sebagai manusia. Natal itu sendiri telah menghargai dunia. Natal itu adalah ketika Allah memberi hadiah yang besar dan tidak terbilang harganya, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menjadikan dirinya manusia. Natal adalah penantian bagi orang-orang yang percaya. Itulah makna Natal itu berharga dan sangat dihargai oleh orang Kristen. Natal berharga sebab di sanalah orang
di sanalah Allah menjadi manusia, agar manusia diselamatkan, dihargai, dan memperoleh hidup yang lebih baik dan lebih bermartabat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui berita Natal, melalui Injil Lukas ini, kami atau saya mengajak kita untuk melihat apa itu Natal, apa bentuk dan rupa Natal itu di masa sekarang ini. Yang pertama, Natal itu adalah fakta sejarah, realitas, dan betul-betul terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang lahir berada di dalam realitas hidup manusia. Injil Lukas ini mengajarkan kepada kita pribadi lepas pribadi untuk melihat kebenaran fakta itu, di mana Yesus lahir di zaman Kaisar Agustus pada pemerintahan Kirenius. Yesus lahir di Judea, di Bethlehem, di palungan domba. Natal yang selama ini kita rayakan bukanlah sinetron ataupun dongeng, tetapi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah sebuah peristiwa yang betul-betul pernah terjadi dan merupakan mahakarya Allah untuk keselamatan dunia. Yang menjadi poin kedua buat kita yaitu Natal adalah sikap kerendahan hati Yesus yang maha mulia, yang benar, yang lahir di tempat yang hina. Di mana Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba, di mana Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat hina, yaitu kandang domba. Di tempat yang kotor, di tempat yang tidak berharga. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menghilangkan kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, walaupun Yesus lahir di kandang domba, tetapi kemuliaannya tidak akan pernah pudar. Peristiwa Natal mengajak kita untuk hidup dalam kerendahan hati, kekudusan, dan tidak berkesan sombong. Sering sekali saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menganggap bahwa Natal itu adalah di mana kita untuk pamerkan, ajang pamer, di mana kita untuk memamerkan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita menganggap Natal itu adalah peristiwa di mana kita untuk memamerkan apa yang ada kepada kita. Tetapi kita boleh belajar pada malam Natal kita ini. Natal itu adalah bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Sungguh hina tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Tetapi itu tidak menghilangkan rasa kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang merendahkan dirinya adalah orang yang mau berkorban untuk orang lain. Sebab dengan kerendahan hati, maka tidak akan ada perasaan bahwa seorang lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi Natal bukanlah juga untuk kita berkecil hati atau minder. Natal adalah bagaimana cara kita atau sikap setiap orang mengendali kerendahan hatinya di hadapan Tuhan dan tidak menyombongkan dengan apa yang ia miliki. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi poin ketiga yaitu Natal adalah kesederhanaan hidup. Natal adalah kesederhanaan hidup. Yesus yang maha karya itu mengajak kita hidup yang sederhana. Jemaat Tuhan yang terkasih,